Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah tetap puasa? Puasa, Bu. Alhamdulillah. Jadi tetap semangat dong belajarnya tentunya. Siap semangat. Alhamdulillah anak-anak. Jadi meskipun kita puasa hari ini, kita harus tetap semangat belajar, karena belajar adalah sebagai jembatan ilmu yang nantinya bisa menolong kita dan membantu kita di kelak nanti ya. Iya, Bu. Oke, anak-anak, ada yang tidak masuk? Mukhlis, Bu. Kenapa Muklis? Sakit, Bu. Oh iya ya, kita doakan ya semoga Muklis hari ini bisa kembali sehat dan juga berkumpul belajar bersama kita lagi ya. Amin. Sebelum Ibu mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Iya, Bu. Oke, berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah hari ini sudah siap menerima pelajaran dari Ibu Guru? Siap, Bu. Oke, alhamdulillah kalian semangat sekali ya. Jadi hari ini Ibu akan memberikan materi tentang pengurusan jenazah. Ya. Tapi Ibu akan memberikan pengetahuan kepada anak-anak mengenai manusia yang diciptakan dari tanah. Manusia itu diciptakan dari tanah dan juga diciptakan dari sari-sari pati makanan, di mana sari-sari pati makanan itu tumbuh dan berkembang di tanah, di permukaan bumi. Anak-anakku sekalian, yang perlu kalian ketahui juga, ketika manusia itu diciptakan oleh tanah, manusia itu nantinya akan kembali dan akan berakhir di tanah juga. Kenapa? Kenapa kok seperti ini, Bu? Ya, karena nantinya manusia yang hidup pasti akan mengalami kematian, dan mereka akan kembali di dalam tanah, yaitu dalam bentuk mayit yang dikubur. Seperti itu anak-anak. Sebagaimana di dalam firman Allah ya, pada surat Yunus ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya telah datang ajal kepada mereka. Sesungguhnya mereka tidak bisa menghindari dari ajal itu, dan kemudian mereka tidak pula bisa untuk memajukan dari ajal tersebut. Yunus ayat 49. Anak-anak, Ibu mau tanya, apa hukumnya seorang muslim untuk mengurusi jenazah atau merawat jenazah? Saya, Bu, saya tahu, Bu. Apa? Fardu kifayah, Bu. Iya, fardu kifayah. Jadi, Bu, apa yang namanya fardu kifayah? Saya kok belum paham gitu ya? Iya, Kalian Bu. masih belum paham kan? Iya. Oke, jadi hukum untuk mengurusi jenazah atau merawat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah adalah apabila ada seorang mayit atau jenazah itu meninggal di dalam suatu daerah atau wilayah tertentu, kemudian orang-orang muslim yang hidup di dalam daerah tersebut wajib hukumnya untuk mengurusi jenazah. Dan apabila tidak ada yang mengurusi jenazah di dalam wilayah atau daerah tersebut, maka orang-orang muslim di sana dihukumi dosa seperti itu. Dan ada catatan lagi, dan apabila ada sebagian orang muslim yang hidup itu telah mengurusi mayit itu, maka gugur kewajiban muslim yang lain untuk mengurusi jenazah tersebut. Seperti itu. Apakah sudah paham tentang Iya, fardu Bu, kifayah? paham. Ya, alhamdulillah. Oke. Jadi dalam pengurusan jenazah itu ada beberapa bagian-bagian yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Yang pertama, mulai dari memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, yang ketiga mensolati jenazah, hingga yang terakhir menguburkan jenazah itu di dalam kuburan. Seperti itu. Ibu kan telah membahas ya yang kemarin, yaitu tentang memandikan jenazah dan juga mengkafani jenazah. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara atau ketentuan untuk mensolati jenazah. Ya, sudah siap anak-anak? Siap, Bu. Alhamdulillah. Oke, jadi memang
dalam mensolati jenazah itu ada beberapa ketentuan-ketentuan dan tata cara yang harus diperhatikan ya. Apabila jenazah itu laki-laki, ibu umpamakan dulu ya, seperti spidol ini jenazah sebetulnya. Kemudian apabila jenazah itu laki-laki, maka posisi imam harus berada sejajar di kepala jenazah tersebut. Dan apabila jenazah ini perempuan, maka posisi imam harus sejajar di tali pusar atau di perut jenazah perempuan tersebut. Paham sampai sini? Iya Bu, paham. Oke, ibu lanjutkan. Ketika seorang muslim itu melakukan sholat jenazah, itu tidaklah kita sholat seperti layaknya kita sholat, tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Namun di sini kita hanya menggunakan 4 kali takbir. Ya, yang pertama kita harus membaca niat ya. Untuk niat mayit atau jenazah laki-laki, usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratil fardul kifayati lillahi ta'ala. Kemudian apabila mayitnya atau jenazahnya itu perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratil fardul kifayati lillahi ta'ala. Ya, jadi ada 2 perbedaan ya antara laki-laki dan perempuan, niatnya berbeda. Kemudian dilanjut pada takbir pertama, Allahu Akbar, itu membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Sudah hafal kan tentunya? Sudah Bu. Oh ya, pintar anaknya itu. Kemudian melanjutkan pada takbir kedua, Allahu Akbar, yaitu disusul dengan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah hafal juga kan? Sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Kemudian disusul pada takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Ini takbir yang ketiga ini yaitu pembacaan doa untuk mayit. Nah, di sini ada perbedaan juga. Apabila mayitnya itu laki-laki, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fanha. Seperti itu. Kemudian dilanjut pada takbir yang terakhir, Allahu Akbar. Yang terakhir ini pembacaan doa juga kepada mayit. Apabila mayitnya itu laki-laki, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma firlah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Ya, jadi kalau membacakan doa kepada mayit itu ada perbedaan pada akhir domir, yaitu kalau laki-laki itu hu, menggunakan domir kata ganti hu, yang artinya untuk kata ganti laki-laki. Kalau ha itu untuk perempuan ya. Jadi yang pertama, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu, kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afi wa'fanha. Kalau yang terakhir, untuk takbir terakhir, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'du waghfir lana wa lahu. Kalau yang perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Ya, sudah mengerti anak-anak? Sudah Bu. Oke, jadi ibu hari ini kan sudah menjelaskan tentang tata cara bagaimana mensolati jenazah. Nanti ibu akan memberikan video kepada kalian. Siapa yang mau lihat video? Saya Bu, saya. Oke, jadi ibu akan berikan video tentang bagaimana tata cara sholat jenazah. Suatu hari ada yang meninggal dunia di dekat sekolah. Anak-anak SD Takmirul Islam takziah ke rumah duka. Kenapa Banu membawa sajadah? Oh, Banu belum paham bahwa dalam sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud. Makanya tidak perlu pakai sajadah. Kenapa Aisyah seperti ketakutan? Ternyata dia takut melihat jenazah itu. Tidak perlu takut Aisyah. Teman-teman,
Kelak kita semua akan meninggalkan dunia ini kembali kepada Allah. Semua siswa melakukan sholat jenazah dipimpin oleh Pak Guru Amir. Perlu diperhatikan tentang posisi imam di hadapan jenazah. Posisi imam sejajar dengan kepala jenazah jika jenazah itu laki-laki. Sedangkan posisi imam sejajar dengan perut jenazah jika jenazah itu perempuan. Sholat jenazah diawali dengan bacaan niat, Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Teman-teman, sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir ya. Takbir yang pertama, setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Lalu setelah takbir kedua, membaca sholawat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dilanjutkan takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir yang keempat, membaca doa untuk keluarga jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Lalu diakhiri dengan salam. Mudah bukan? Oke anak-anak, bagaimana videonya? Apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi itu Ibu berikan animasi berupa bagaimana tata cara dan ketentuan-ketentuan seorang muslim melakukan sholat jenazah ya, supaya kalian itu paham, supaya kalian nanti bisa lebih mengerti. Ibu minggu depan menginginkan kalian praktek sholat jenazah. Bagaimana? Setuju? Setuju, Bu. Oke, nanti di situ ibu akan menilai apakah praktek yang kalian lakukan itu sudah baik apa belum, sudah benar apa belum ya. Nanti ibu akan menilai di situ ya. Oke? Iya, Bu, siap. Oke, alhamdulillah. Oke, pelajaran hari ini ibu akan tutup dulu. Terima kasih kepada murid-murid ibu yang saya sayangi, yang saya cintai ya. Harus tetap semangat ya belajarnya. Siap, Bu. Oke. Dipimpin doa dulu ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.